Salam sejahtera saudara, apa kabar hari ini? Kiranya saudara tetap dalam keadaan yang baik dengan pengharapan iman yang juga tetap tertuju pada Tuhan. Di Marturia Ministry Minggu tanggal 24 Oktober 2021 ini, kami mengucapkan selamat merayakan hidup dalam pertambahan usia bagi Bapak Hotnis Lumban Gaul, Valerie Batlayar, dan Ibu Vera Simbolon. Kiranya penyertaan Tuhan menyempurnakan sukacita saudara. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Penuhi kami ya Tuhan dengan sabda-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, agar kami jernih berfikir dan dalam pengertian kami melaksanakan firman-Mu itu. Amin. Firman Tuhan melalui Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga 27 menyatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, telah menjadi pengetahuan umum kalau tubuh manusia itu sebagian besar tersusun oleh air. Dalam cuaca yang panas, manusia dewasa dapat kehilangan 1 hingga 2 liter keringat dalam 1 jam. Maka bisa kita perkirakan kondisi orang Israel sekaligus memahami situasi yang mereka hadapi dalam narasi firman Tuhan ini. Apakah yang akan kami minum? Pertanyaan yang mereka ajukan kepada Musa tentulah dipandang wajar apabila mempertimbangkan kondisi dan situasi mereka saat itu. Meski akhirnya mereka dapat minum, tetapi menarik bila memperhatikan respon yang diberikan Allah atas pertanyaan orang Israel dan seruan Musa, yakni pada ayat 25 kalimat kedua hingga ayat 26. Firman Tuhan ini memperingatkan bahwa sungut-sungut atau dalam terjemahan dari bahasa aslinya berarti mengomel atau marah, nyatanya tak membuat persoalan lantas selesai begitu saja. Dengan diberikannya ketetapan dan peraturan kepada manusia, sejatinya Allah hendak mendorong agar umat mempercayai keseluruhan hidupnya hanya pada pemeliharaan Allah. Keajaiban yang diterima bukanlah bermaksud agar manusia pasrah tanpa berbuat apa-apa atau mendidik umat menjadi pemalas, melainkan kepasrahan kepada Allah, manusia tetap dituntut untuk berupaya mengerahkan tak hanya karsa tetapi juga karya secara optimal dan maksimal yang tentunya saja harus selaras dengan ketetapan dan peraturan Allah. Apa yang orang Israel jumpai di Elim merupakan bukti dari yang optimal dan yang maksimal itu. Sekarang giliran kita. Saudara bersedia? Tuhan menolong saudara. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, syukur kami naikkan kepadamu, sebab hidup ini selalu tertolong oleh belas kasih-Mu itu. Kami akan berjalan ke hadapan yang nantinya akan bertemu dengan ragam kemudahan, begitu juga ragam kesulitan yang tak mungkin kami elakkan. Kemudahan yang bisa saja membuat kami lupa akan Engkau, dan kesulitan
yang selalu menggoda kami untuk lekas marah kepadamu. Kiranya Engkau dalam sabdamu terus mengingatkan kami, bahkan menuntun kami, agar kami teguh mempercayakan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, serta dengan tekun berjalan di jalan kasih yang Engkau tunjukkan dan kehendaki. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.